Saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Adalah mudah untuk mewariskan dari generasi ke generasi kekristenan yang telah menjadi agama. Sangat mudah, saudara, mewariskan dari generasi ke generasi kekristenan yang menjadi agama dan sejatinya tanpa disadari oleh banyak orang Kristen, sebenarnya ada manuver kuasa kegelapan. Ini tidak disadari oleh banyak orang. Karena kekristenan yang kita wariskan ini adalah kekristenan yang sudah melembaga menjadi agama, yang tanpa disadari telah kehilangan makna orisinil dari kekristenan itu. Kekristenan yang telah berhasil dimodifikasi dengan sistem keagamaan. Dan ciri kekristenan yang telah melembaga menjadi agama adalah selalu menekankan pada seremonial, tata ibadah atau liturgi. Dan yang kedua itu, saudara, didominasi oleh tokoh. Itu agama, seperti agama Samawi, bahwa kegiatan keagamaan mereka itu, saudara, sudah tersistem di dalam seremonial atau tata ibadah, dan didominasi oleh tokoh, ya seperti para imam-imam yang mereka percayai sebagai utusan Allah, menjadi penyambung lidah daripada Tuhan, dan yang mau membawa perdamaian yang bisa berinteraksi dengan Allah. Itulah pola keagamaan Samawi pada waktu itu. Dan saya kira, saudara, model atau pola keagamaan seperti ini masuk di dalam dunia kekristenan. Maka tidak heran kekristenan mengalami keruntuhan atau kemerosotan. Dan setan begitu licik, sistem kerjanya begitu luar biasa, telah menipu banyak orang Kristen seolah-olah sudah menjadi Kristen yang sejati ketika berhasil memelihara atau melestarikan agama Kristen. Padahal yang dilestarikan itu bukan salah, kita melestarikan, tapi pada kenyataannya kekristenan tanpa Kristus, kekristenan yang telah kehilangan jejak Yesus, yang sudah tidak nampak lagi kualitas hidup seperti Kristus, di mana Tuhan Yesus pernah hadir menginjakkan kaki di bumi 2000 tahun yang lalu, yang telah memperagakan model hidup yang berkenan di hadapan Bapa, dan yang dicontoh oleh para rasul atau para pengikut-pengikutnya pada saat itu. Kekristenan hari ini tidak orisinil lagi, saudara. Dan betapa sulit mengembalikan kekristenan yang orisinil. Ini kita harus perkarakan dan kita pikirkan, saudara. Karena, saudara, kekristenan itu, saudara, jalan hidup.
Kalau seseorang betul-betul menjadi orang Kristen yang sejati, menjadi orang-orang Kristen seperti abad 1, abad 2, abad 3, ya saudara, sebelum agama kekristenan melembaga menjadi agama negara, hidupnya pasti menderita, tidak mungkin tidak menderita. Karena perjuangannya itu berat loh. Identik kekristenan itu saudara tidak bisa terpisahkan dari penderitaan. Tidak terpisahkan dari jalan Via Dolorosa. Tidak bisa terpisahkan dari salib. Tapi kekristenan hari ini telah berhasil dimodifikasi oleh setan yang telah bermanuver kepada orang-orang tertentu dan akhirnya menjebak banyak orang Kristen merasa sudah menjadi Kristen yang sejati di hadapan Allah. Perhatikan bagaimana kekristenan di wilayah Eropa runtuh saudara, rubuh saudara. Bahkan mengejek pemberita-pemberita Injil yang murni, diejek, dihina. Gereja-gereja kosong yang beribadah itu nenek-nenek tua. Karena gereja tanpa kehadiran Kristus, agama tanpa Kristus, maka Anda memperhatikan manusia berusaha bagaimana memodifikasi gereja itu supaya menarik di mata manusia. Dibuat seindah-indah mungkin dengan kelengkapan pelayanan, fasilitas pelayanan. Oh, tentu tidak salah. Tapi percuma semua itu kalau tanpa kehadiran Kristus. Lagu-lagu pun yang kita nyanyikan tanpa kehadiran Kristus percuma. Lagu bagus seindah apapun liriknya, hanya sampai di emosi saja, tapi tidak menembus sampai di dalam batinia, yang bisa menyadarkan orang akan keberdosaannya. Khotbah-khotbah, doktrin-doktrin yang dikemas begitu indah, begitu rupa, dengan gaya bicara, tidak akan mengubah orang, tidak akan menembus di dalam batinia atau di dalam jiwa manusia, karena tanpa Kristus. Api Tuhan tidak mungkin turun. Tak akan mungkin. Anda bisa memperhatikan bagaimana 450 Nabi Baal ketika berada di atas gunung Karmel, berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat, berteriak-teriak, memanggil-manggil Allah mereka supaya turunkan api untuk membakar korban di atas mezbah yang telah dibangun. Tapi api tidak turun. Banyak orang bisa membuka sebuah pelayanan. Orang bisa pintar cakap membuka gereja. Bagaimana memobilisasi pelayanan. Tapi kalau tanpa api dari Tuhan, tak akan mungkin bisa membakar daging. Yang ada itu daging mentah yang tidak bisa terbakar. Asapnya tidak ada untuk naik ke hadapan Allah. Dibutuhkan hamba-hamba Tuhan yang murni, yang mencintai Tuhan yang lebih dulu,
dari jemaat berjumpa dengan Allah. Kalau enggak hanya fantasi, saudara. Gerejanya menjadi tempat perkumpulan orang-orang yang tidak bersedia dibakar daging mereka. Mentah terus karena tidak ada api. Sayang, saudara. Banyak yang cakap, berbicara tentang doktrin, membuat kerangka khotbah, homiletika bagus, hermeneutika bagus, tapi miskin perjumpaan dengan Allah. Sayang, saudara. Tapi suatu hari nanti itu pasti akan kelihatan, saudara. Saya bergumul setiap hari. Jangan sampai pada waktu saya melayani tidak ada api Tuhan. Ini yang harus kita perkarakan setiap hari. Jangan sampai kita hanya terjebak menjadi orang yang beragama Kristen, tapi tidak pernah melayani perasaan Bapa. Tidak memikirkan apa yang dipikirkan Bapa. Hanya menjadi jemaat yang tanpa beban di dalam pelayanan, tanpa beban di dalam pekerjaan Tuhan, bahkan hanya menjadi beban bagi orang lain. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan semua pekerjaan Bapa. Tidak ada agenda pribadi lagi di dalam hidup kita, yang mestinya itu yang harus kita perkarakan setiap hari. Ini berat sekali, saudaraku. Karena di akhir zaman ini, kasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin. Sudah tidak ada api lagi, padam. Gairah berdoa sudah tidak ada. Tapi masih bisa melayani. Sibuk, kelihatan sibuk. Tapi untuk berdoa sudah tidak punya waktu. Sayang, saudara. Orang-orang begini ya, kalau dia pembicara, dia hanya menduplikat tulisan-tulisan dari buku-buku, dari ruang perpustakaan. Apalagi kalau ada pendeta yang kalau khotbah, ya saya tidak mengatakan salah menggunakan PPT, PowerPoint. Menurut saya, dan tentu ini kesaksian yang saya sampaikan ini benar, PPT dan PowerPoint yang telah disiapkan itu kurang berulang-ulang. Dari gereja A pindah ke gereja B, dari sinode A pindah ke sinode B. Itu makanan yang hamis, busuk. Tapi itu yang kelihatan laku, kelihatan wow, ada bahasa aslinya. Tapi makanan yang basi. Sudah terkonsep dan setan tahu bagaimana menaklukkan konsep-konsep itu. Tapi khotbah-khotbah yang lahir dari Allah sendiri, melalui perjumpaan dengan Tuhan, sudah sangat jarang. Itu yang mestinya dibutuhkan. Percayalah dengan apa yang saya kemukakan ini. Kita harus terus bertumbuh, saudara. Sampai saudara memiliki kepekaan membedakan roh. Apakah ini hamba Tuhan asli yang memiliki api dari Tuhan atau tidak? Atau hanya sekedar baca buku, ya saudara lalu mentransfer itu kepada jemaat. Sayang Bapak Eras masih sakit, saudaraku. Tapi walaupun beliau masih dalam proses pemulihan, kita harus melestarikan pola pelayanan. Ya saudaraku, rajinlah terus berdoa supaya saudara mendapatkan impartasi dari Tuhan. Amin.